Ada sebuah peristiwa yang mengejutkan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu, yaitu bertepatan dengan hari Sabtu atau hari Sabat untuk masyarakat Yahudi, yaitu sebuah serangan mematikan dari kelompok Hamas, merupakan salah satu sayap organisasi pejuang kemerdekaan Palestina. Nah, ini yang menarik ya. Jadi peristiwa ini mengingatkan kembali atau membuka luka lama, yaitu serangan pada hari Yom Kippur atau hari pendamaian yang merupakan hari yang juga diputuskan oleh masyarakat Israel pada tahun 1973. Ya, berarti bertepatan dengan sekitar 50 tahun yang lalu. Pada saat itu, untuk Yom Kippur, inisiator serangan dilakukan oleh tentara Mesir dan Suriah. Harinya juga cuman selisih 1 hari. Jadi peristiwa Yom Kippur dilakukan pada 6 Oktober tahun 1973. Sementara kemarin serangan Hamas itu dilakukan pada 7 Oktober tahun 2023. Jadi ada selisih waktu sekitar 50 tahun atau setengah abad. Nah, ini yang menarik ya. Ini adalah suatu serangan yang mematikan setelah beberapa waktu sebelumnya Hamas dan beberapa sayap pejuang kemerdekaan Palestina tidak bisa menembus pertahanan Israel. Meskipun mereka mengerahkan misil dan roket, pertahanan Israel sangat kuat karena mereka punya namanya Iron Dome. Perlu kita ketahui bahwa saat ini wilayah Palestina itu terbelah menjadi dua, di mana kelompok Hamas menguasai Gaza Strip, kemudian otoritas Palestina yang otoritas yang diakui oleh PBB itu menguasai tepi barat atau West Bank. Gaza Strip berada di pinggiran laut Mediterania, kemudian West Bank itu masuk agak menjelak ke dalam. Serangan kali ini dilakukan dari wilayah Gaza atau Gaza Strip. Nah, wilayah ini seperti kita ketahui adalah dikuasai oleh kelompok Hamas yang selama ini memang mereka itu sangat rajin ya, hampir setiap tahun kayaknya melakukan serangan-serangan secara rutin terhadap wilayah atau teritori dari Israel. Nah, masyarakat internasional sudah tahu bahwa kelompok Hamas ini didanai oleh pemerintah Iran, yang keinginan Iran itu adalah memusnahkan bangsa Yahudi dari wilayah yang saat ini dikuasai oleh Israel. Makanya nggak heran konflik atau perselisihan antara Iran dan Israel itu berlanjut terus-menerus sampai hari ini. Dulu juga pernah di mana Israel itu menyerang fasilitas nuklir Iran yang ditengarai akan dijadikan sarana untuk produksi bom nuklir, dan itu berhasil. Mungkin dendam dari Iran ini terus berlanjut ya. Jadi konflik antara Israel dengan negara sekelilingnya, negara Arab itu bukan sesuatu yang baru. Tapi serangan ini mungkin serangan yang cukup menyakitkan bagi Israel karena dilakukan pada hari Sabat atau hari yang disucikan oleh umat agama Yahudi yang dari Israel. Nah, itu juga pada waktu serangan Yom Kippur pada tahun ketiga. Merespon serangan tersebut, PM Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan Israel dalam keadaan perang. Akhirnya pemerintah Israel itu kembali menggunakan undang-undang yang dulu mereka pakai pada tahun 73 pada serangan Yom Kippur untuk memberikan landasan hukum pada aksi pembalasan Israel kepada kelompok Hamas. Ini sangat mengkhawatirkan. Pihak militer Israel sudah meminta para penghuni jalur Gaza atau Gaza Strip itu untuk mengungsi karena Israel akan melakukan invasi ke sana. Jadi baik invasi udara, darat, dan laut untuk memburu kelompok Hamas sampai habis ya. Dan mereka ingin meluluh lantakan jalur Gaza dan mengusir sampai ke laut kelompok-kelompok Hamas. Di media sekarang ini muncul sebuah perbedaan pandangan bahwa serangan Hamas ini adalah serangan yang dilakukan oleh
organisasi teroris. Karena memang faktanya sebenarnya otoritas Palestina itu tidak berperang dengan Israel. Yang berperang adalah organisasi sayap dari yang dulu pernah menjadi pejuang kemerdekaan rakyat Palestina yang berada di jalur Gaza. Sementara yang berada di tepi barat atau West Bank itu tidak berperang. Sebenarnya wilayah jalur Gaza ini kecil ya dibandingkan wilayah yang di tepi barat. Dan dunia internasional juga mengakui bahwa yang diakui untuk pemerintahan Palestina itulah di tepi barat, bukan di jalur Gaza yang saat ini dikuasai dan diduduki oleh kelompok Hamas dan beberapa kelompok jihad yang berafiliasi dulunya dengan organisasi kemerdekaan Palestina. Sementara di tepi barat itu dikuasai oleh kelompok atau organisasi kemerdekaan terbesar dari Palestina, yaitu yang dikuasai oleh kelompok Fatah, yang dulu tokoh terkenalnya adalah Yasser Arafat, dan mereka sudah melakukan perdamaian dengan Israel dan masing-masing juga sudah menjalankan perintah masing-masing. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita perhatikan, serangan Hamas ini dianggap sebagai serangan Palestina terhadap Israel atau perang Palestina-Israel. Tapi dunia internasional melihat bahwa sebenarnya peristiwa serangan Hamas ke Israel itu adalah serangan teroris. Karena memang kalau kita perhatikan, pasukan Hamas itu bukan sebuah organisasi militer yang rapi dan kaku, yang mempunyai standar operasi militer, tapi lebih terlihat seperti pejuang-pejuang kemerdekaan yang sifatnya masih seperti gerilyawan mereka itu. Jadi ada dua perbedaan pendapat. Masyarakat nasional menganggap itulah serangan teroris. Negara-negara Barat dan negara-negara Arab juga mengecam serangan Hamas tersebut. Sementara beberapa negara yang menjadi sekutu atau menjadi supporter dari Hamas, mereka menganggap bahwa itu adalah hak Hamas untuk melakukan serangan terhadap Israel. Ya, itu pandangan pandangan umum ya, pandangan masyarakat dunia. Ya, kita tidak bisa mengharuskan semua itu seragam. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana reaksi mayoritas Islam di Indonesia. Meskipun di sini juga terjadi pembelahan pendapat antara yang pro terhadap serangan Hamas, bahkan MUI juga mendukung serangan Hamas tersebut dan justru mengutuk pembalasan yang dilakukan oleh Israel. Dan kedua juga ada sebagian masyarakat bahwa mereka menganggap bahwa itu adalah serangan teroris. Jadi pembelahan pendapat juga terjadi di Indonesia. Tapi yang menarik di sini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, justru mengecam pembalasan yang dilakukan oleh Israel ke jalur Gaza. Sementara MUI sendiri justru mendukung aksi kelompok Hamas yang dilabeli sebagai aksi teroris oleh masyarakat internasional ke wilayah Israel. Sekarang terserah bagaimana pendapat masyarakat terhadap ini, yang pastinya sebentar lagi akan muncul aksi penggalangan dana untuk Palestina. Dan muncul juga aksi-aksi atau konten-konten playing victim di media sosial yang tujuannya untuk menggalang dana bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza.